Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita belajar landasan Alkitab yang kita sudah dengarkan penjelasannya. Dan definisi pastoral tadi kita sudah terima. Dan pengertian pastoral nanti akan lebih dalam lagi ya di dalam beberapa hal. Sekarang kita masuk dalam prinsip etika pastoral. Dasar-dasar hal yang menggerakkan pastoral. Dan khususnya kita belajar dari hati Kristus ya. Nah, kita tahu bahwa Kristus pertama kali memberitakan tentang satu kalimat. Satu kalimat itu adalah berita yang juga sama dikatakan oleh orang-orang yang sebelumnya, ya orang sebelumnya. Tentang hal apa? Yaitu tentang hati Bapa ini, surgawi itu ya. Sebentar ini kok hilang. Sebentar saya besarkan dulu. Ada berita yang diberitakan Tuhan Yesus ya, dari Yohanes Pembaptis terus kemudian kepada Tuhan Yesus. Kalimatnya sama, ada hal yang dia ingin nyatakan apa sih sebenarnya berita paling mendasar itu. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga. Coba kita lihat ayat yang kedua dari ayat 1 ya. Saya bacakan. Matius pasal 3 ayat yang ke-1 dan 2. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, kita kan belajar kata bertobatlah. Di dalam pertobatan itu atau kata menyesal, bertobat, merubah hati, itu ada satu kuasa yang akan mengubahkan ini. Berita ini penting sekali. Karena ini berita yang diulang dan mewakili seluruh berita dari perjanjian lama. Bertobatlah, Nabi datang, hai Israel bertobatlah. Dengarlah Tuhan Allahmu, dia memiliki engkau. Sendengkanlah telingamu. Ya, itu terus dikatakan berulang-ulang dan dari zaman ke zaman, dari turunan ke turunan sampai Tuhan Yesus itu sudah ribuan turunan dan ribuan tahun dan mereka juga mendengarkan berita yang sama. Yohanes memberitakan sebelum Yesus datang, dia mendahului Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan kalimat bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi artinya bahwa kedatangan Kristus, kedatangan kerajaan Allah, pemerintahan Allah, kuasa Allah, itu segera datang. Ya, di dalam pasal 4 sekarang kita lihat. Matius pasal 4, ayat yang ke-17. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Sejak waktu itulah Yesus, Tuhan Yesus ya, memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi ini diulang persis sama kalimatnya, persis dan kemudian diulang oleh Tuhan Yesus. Jadi beritanya Tuhan Yesus dengan beritanya Yohanes dan beritanya nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu satu arah, sama isinya, tujuannya sama dan goalnya itu sama. Injil kerajaan Allah. Ya, Injil kerajaan Allah. Dan di dalam kitab Matius, Injil kerajaan surga, karena untuk orang Israel, orang Yahudi. Jadi kalau untuk orang umum, itu Injil kerajaan Allah. Jadi kitab Matius dengan Lukas bedanya di situ. Jadi kalau Lukas, Injil kerajaan Allah, kalau Matius, kerajaan surga. Yang paling banyak dipakai kerajaan surga. Sedangkan Injil Lukas memakai kerajaan Allah. Ya, jadi ini beda kepada penerimanya. Intinya sama, kerajaan surga, kerajaan Allah itu sama persis dalamnya, jadi nggak ada bedanya. Bedanya adalah yang menerima kerajaan Kristus, kerajaan Allah, kerajaan terang, kerajaan kekal, kerajaan yang tiada habisnya, itu ada keterangan semua dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi beritanya adalah bertobatlah. Jadi inti dari seluruh penggembalaan yang Tuhan Yesus lakukan, jadi dia memberitakan tentang Injil, termasuk kita waktu mengembalakan, itu kita harus tahu bahwa hati manusia itu akan bisa diubahkan, bisa diarahkan
bisa menerima nasihat itu karena ada pintu pertobatan. Dia harus memasuki pintu syarat pertama ini, baru dia bisa mengerti dan dia bisa dicelikkan hatinya oleh Tuhan. Dan dia bisa melihat apa yang terjadi dan dia bisa mengakui kelemahan-kelemahannya karena ada pertobatan. Nah, pertobatan itu adalah hasil dari lahir baru. Jadi bukan saya bertobat terus lahir baru. Enggak, lahir baru, baru saya bertobat. Jadi saya dilahir barukan, baru saya mengerti. Kenapa harus lahir baru, dihidupkan kembali? Karena kita adalah orang-orang yang mati. Di dalam Efesus pasal 1, pasal 2 dikatakan, kita semua orang-orang yang melanggar hukum Allah, yang jatuh dalam dosa, adalah orang-orang yang mati di dalam dosa kita. Jadi mati. Kalau mati, artinya nggak bisa hidup. Dan dia harus hidup, baru dia bisa mengerti tentang keselamatan, mengerti tentang hidupnya yang mati itu. Jadi orang kalau mati nggak tahu dia mati. Kalau dia mati terus dia hidup, dia tahu, oh tadi saya mati. Jadi orang yang hidup baru berarti orang yang menerima, mendengar, dan dia mengenal akan kebenaran, mengenal akan firman Tuhan, mengenal akan Kristus. Jadi dia yang dulu mati sekarang hidup. Dulu mati sekarang hidup. Bagaimana dia bisa hidup? Nah itu adalah lahir baru. Kalau mau membaca Yohanes 3, Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5. Kamu harus dilahirkan kembali, kamu harus dilahirkan lagi. Regenerasi atau regeneration. Jadi dilahir barukan. Jadi bukan kita diperbaiki moral kita, terus diperbaiki supaya kita jadi orang baik, terus kita dipenjara supaya kita kapok, kita dihukum supaya kita kemudian berubah hati kita diancam sehingga kita kemudian ketakutan, terus ya saya tidak mau melakukan dosa lagi, oh tidak mau mencuri, merampok, berzina lagi, gitu kan? Kenapa? Karena diancam, karena dikasih hukuman. Nah, orang-orang yang lahir baru adalah orang-orang yang tidak dilahirkan karena ancaman, hukuman, karena penjara, karena tanda petik sesuatu yang tidak bisa melahirkan mereka. Jadi yang bisa melahirkan baru kan itu apa? Yaitu firman Allah yang bisa membuka kita dan membuat kita mengerti dan mendapatkan iman. Jadi iman dari mana? Iman karena mendengarkan firman Allah. Timbullah iman, lahirlah iman. Kenapa? Karena firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini membuat kita kemudian dari mati menjadi hidup. Dari kerajaan gelap menjadi kerajaan terang. Dari hati yang tidak bisa bertobat, keras hati, keras kepala, menjadi hati yang bertobat, lembut, hati yang taat, hati yang tunduk, hati yang patuh. Dan ini adalah unsur penting dalam kita melihat hati manusia. Jadi saya kalau konseling seseorang atau memberi nasihat, maka yang saya selidiki pertama kali adalah apakah dia sudah mengenal Tuhan dan menerima Tuhan Yesus. Dan yang kedua, apakah dia menerima dengan sesungguhnya kelahiran baru itu. Sebab kalau tidak ada kelahiran baru, tidak ada milik Kristus, maka Roh Kudus tidak akan bisa tinggal dalam hatinya dan Roh Kudus tidak akan mencelikkan hati orang kalau orang itu tidak dilahirbarukan. Jadi siapa yang membuat orang lahir baru? Ya Roh Kudus. Roh itulah yang akan melahirbarukan kamu. Roh itu akan turun dan gereja akan lahir. Orang percaya akan ada. Jadi kita bisa mengerti Tuhan Yesus, kita mengerti Yesus adalah juru selamat, raja segala raja, dia menyelamatkan saya, dia Allah yang di atas segala Allah, dia pencipta segala sesuatu yang ada, dia ada karena segala sesuatu ada karena dia ada. Nah, saudara, itu adalah iman kita. Itu dari mana iman itu lahir? Karena kuasa Roh Kudus yang membawa berita firman Tuhan dan melahirbarukan kita sehingga kita bisa menerima, percaya, dan kita bertobat. Ya, di dalam systematic theology itu ada dinamakan sebagai ordo of salvation. Ordo of salvation. Mulai dari kita ini ditetapkan Tuhan, kita dipilih Tuhan, kita dipanggil, kita dibenarkan, kita dimuliakan, kita dikuduskan, dan terus sampai kita kemudian terakhir dimuliakan. Ya, itu urutannya seperti itu. Ordo of salvation. Jadi ordo keselamatan. Jadi pertama kali keselamatan itu apa? Berasal dari Allah. Terus kemudian Allah memilih kita. Terus Allah memanggil kita. Allah memberikan firman-Nya, kita dilahirbarukan.
dan kita menerima dia, kita dibenarkan. Kita dibenarkan, kita kemudian dikuduskan. Kita dikuduskan, kita kemudian dibawa dalam hidup pertobatan, kita berjalan dalam terang Tuhan, berjalan dalam kebenaran, dan kita setiap hari akan menjadi anak-anak yang terus memuliakan Tuhan sampai sempurna Tuhan Yesus datang. Nah, ini semua adalah ordo salvation. Jadi seseorang yang akan kita gembalakan, seseorang yang akan kita nasihati, seseorang akan sharing dengan kita arahkan hatinya. Saudara, kita harus tahu betul-betul yang tadi searching. Kita harus melihat, meneliti, search. Apa itu? Hatinya itu betul-betul menerima Tuhan nggak? Ya. Dan ini memang kadang-kadang agak sulit. Kenapa? Yang paling sulit adalah orang-orang yang sok dia tuh ngerti dan memang dia ada pengertian. Seolah-olah dia tuh mengerti tentang firman Tuhan, tapi hidupnya nggak berubah. Dia berzina ya berzina, dia merokok ya merokok, dia minum ya minum, tapi dia percaya Tuhan Yesus. Jadi menurut dia, hal-hal seperti ini, itu ada sesuatu yang normal sebagai manusia. Jadi kalau saya jatuh dalam dosa, saya kemudian melakukan dosa-dosa, ya saya datang pada Tuhan, saya bertobat, Tuhan ampuni, selesai. Jadi saya jatuh dalam dosa lagi, ya Tuhan ampuni lagi. Nah, saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat sulit sekali untuk mendapatkan bimbingan, pengembalaan, konseling, dan semuanya. Kenapa? Karena dia tidak merasakan dosa itu begitu dibenci oleh Tuhan. Saudara harus tahu ini. Tuhan itu benci dengan dosa, dan Tuhan tidak pernah bisa terima dosa sekecil apapun dalam hidup kita. Dan karena kasihnya Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, nah nanti kita bahas ini. Jadi, mengapa Tuhan bisa terima kita? Mengapa Tuhan yang kudus itu kok bisa terima kita orang berdosa? Saudara, karena Tuhan memberikan di dalam diri Allah ada kekuatan kasih yang dinyatakan pada kita. Jadi kasih yang dinyatakan itu adalah belas kasihan, kemurahan. Jadi belas kasihan, kemurahan, loving kindness, kebaikan itu satu kalimatnya sama. Jadi mercy, hati yang penuh dengan belas kasihan. Nah, saudara, kita akan melihat ini. Inilah motif dasar kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus juga sama. Waktu dia melihat orang menderita, melihat orang sakit, melihat orang buta, melihat orang lumpuh, melihat orang-orang banyak nggak punya makanan dan kasihan, dia merasakan satu hati ingin memberikan kepada mereka satu pengayoman, satu kebutuhan mereka. Nah, di situ keluar yang disebut sebagai apa? Hati yang penuh dengan belas kasihan. Nah, saya senang dengan lagu ini. Indonesia penuh dengan kemuliaan. Itu salah satunya ada syairnya, baitnya mengatakan belas kasihan, penuh dengan belas kasihan. Itu lagu bagus sekali. Ya, itu untuk pengutusan, untuk penginjilan itu saya sangat senang dengan lagu itu ya. Nanti kalau bisa mahasiswa bisa nyanyikan lagu itu ya. Nah, saudara, jadi prinsip etika pastoral berdasarkan yang kita tahu adalah firman Tuhan. Jadi apa yang menggerakkan pengembalaan? Apa yang menggerakkan Tuhan Yesus? Apa yang menggerakkan Allah? Sehingga orang-orang itu kemudian bisa datang dan Tuhan bisa terbuka dan dia bisa menerima orang berdosa. Ya, disebut sebagai motifnya. Ya, dasar dari semua dasar yang ada. Allah mengapa menerima kita? Allah menerima kita bukan karena keadilannya didepankan, bukan keadilannya didahulukan, bukan karena kebenarnya. Kita nggak benar, kita nggak adil, kita nggak kudus. Tetapi kasihnya yang penuh dengan kemurahan belas kasihan itu. Jadi kasih itu terwujud di dalam tindakan Allah, itu disebut sebagai belas kasihan. Terwujud di dalam seluruh apa yang kita bisa rasakan, itu dinamakan kemurahan. Jadi kasih yang kita terima, saudara, itu adalah hati Allah yang terdalam apa? Hati yang ngesakne, ngesakno, belas kasihan. Aduh. Bahasa Inggrisnya itu pitiful heart. Jadi hati yang merasakan iba. Nah, iba itu saya lebih cocok dengan kata iba, bukan sedih, tapi iba. Hatinya merasakan iba. Aduh, belas kasihan. Aduh, kasihan kakek ini. Kasihan orang ini. Aduh, kasihan anak ini. Nah, itu belas kasihan. Dari mana belas kasihan itu? Allah adalah kasih. Ya. Nah, saya akan buktikan, ya. Pak, memang Tuhan Yesus digerakkan oleh belas kasihan gitu. Ada bukti-buktinya. Coba kita lihat di dalam
Matius pasal yang ke-9. Ya, Matius pasal 9. Perhatikan ayat yang ke-13. Ya. Matius pasal 9 ayat 13. Saya bacakan dari ayat yang 12, 13, dan 36. Ya, perhatikan. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jelas ya? Jadi dia datang bukan orang merasa, oh saya sehat, ya kamu nggak perlu saya. Oh saya nggak berdosa, ya kamu nggak perlu saya. Berarti kamu orang buta menuntun orang buta. Kamu berdosa nggak tahu dosamu, terus kemudian kamu nuntun ibadah orang lain. Itu namanya orang buta nuntun orang buta. Dan dikatakan di sini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kalau kamu tidak merasa berdosa, kamu tidak pernah merasa sakit, ya kamu nggak perlu tabib. Walaupun penyakitmu banyak, sampai stadiumnya 4, stadium akhir, stadium neraka gitu kan. Dan kamu merasakan nggak apa-apa saja. Rokok-rokok aja, saya masih ngerokok. Kenapa? Kamu kan udah kanker paru-paru. Ya, tapi saya kan bisa ngerokok terus. Nggak mati-mati ya sekarang. Loh, iya, memang belum mati. Tapi penyakitmu itu dari karena kamu ngerokok. Ya, biarin aja saya matikan nyawa saya sendiri. Nah, orang seperti ini orang-orang yang tidak bisa dinasihati karena dia tidak ada perubahan dalam hidupnya. Dia sudah tahu ngerokok, dia tahu penyakit, dia tahu semua akibatnya, dia tetap ngerokok. Ini orang bebal. Ya. Dan orang-orang seperti inilah orang yang tidak dibelas kasihani oleh Tuhan. Matius 23 ayat 23 dikatakan di situ. Tuhan paling benci dengan orang-orang yang tidak punya hati belas kasihan. Itu adalah inti dasar dari kebaikan Allah, kasih Allah yang muncul, yang terwujud. Dikatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Jadi ini perintah ya, pergi, pelajari ini. Ini pelajari baik-baik. Ya, termasuk saudara-saudara yang lihat, yang sekarang ini mendengar, saudara sama, saya beritahu tentang peringatan ini. Pergilah, pelajarilah arti firman ini. Apa firman yang diminta serius supaya kita perhatikan? Saudara perhatikan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Jadi saudara saya tanya ini, persembahan, penyembahan dibanding dengan belas kasihan, lebih tinggi mana? Lebih diterima yang mana? Saya memberi persembahan 1 miliar, gitu kan? Saya melayani Tuhan, tubuh saya dibakar, saya serahkan nyawa saya disiksa, saya mau membela Tuhan, dan saya kemudian ditangkap, dianiaya, kemudian saya disiksa, saya dibakar. Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan 1 Korintus 13. Walaupun kamu melakukan pelayanan sehebat itu sampai kamu bisa berbahasa lidah, berbahasa roh, bernubuat, dan melakukan semuanya, bahkan kamu mati di dalam Tuhan dan kamu mati karena kamu membela Tuhan dan kamu martir dan mati dibakar sekalipun. Tapi ya sekali lagi, tetapi jika kamu tidak punya kasih, tidak mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, apa yang terjadi? Binasa. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, yang ku kehendaki bukan persembahan, tetapi belas kasihan. Dan bukan persembahan, tetapi belas kasihan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kenapa Tuhan bisa menerima orang berdosa? Kenapa Tuhan bisa betul-betul menarik orang berdosa, mengasihi orang berdosa? Karena dia penuh dengan belas kasihan. Luar biasa ini, saudara. Saudara pernah dengar seumur hidup kata-kata ini nggak? Jadi kita diselamatkan bukan karena kita baik, kita diselamat bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Kita diselamat bukan karena saya lebih pintar dari orang lain, kan saya lebih rajin ke gereja. Seminggu saya ke gereja 8 hari, walaupun seminggu ada 7 hari. Sampai 8 hari, tambahi ekstra hari ke-8. Bahkan saking rajinnya sampai ada istilah hari ke-8. Tapi semua yang kita lakukan dalam ibadah, ritual, pelayanan, dan semuanya, tanpa belas kasihan, tanpa kita mengerti siapa diri kita, tanpa belas kasihan, kita tahu bagaimana ibanya kita ini,
bagaimana bejatnya kita, bagaimana berdosanya kita, menjijikkannya kita di hadapan Tuhan. Saudara, semua apa yang kita lakukan, sebaik apapun pelayanan kita, semuanya kosong. Seperti gong yang berkumandang. Dan seperti semua yang gemerincing. Dan tidak ada artinya. Jadi gong itu cuma satu nada. Oh, apa nadanya? Nggak ada. Artinya apa? Nggak ada. Tapi kalau musik, gitar, biola, ada musiknya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan macam-macam. Bisa chord, bisa note, bisa nada, bisa semua. Dan piano juga sama. Tapi kalau gong, bum, apa? Jadi bayangkan Rasul Paulus menjelaskan pada kita, pelayanan kita tanpa belas kasihan, tanpa mengerti orang-orang di belas kasihannya Tuhan. Kita di belas kasihan dan kita datang dan belas kasihan dari Tuhan. Karena Tuhan berbelas kasihan kita bisa ibadah. Dan kita nggak ada kesombongan. Nggak ada sesuatu yang kita tonjolkan. Nggak ada kita merasa lebih hebat dari orang lain. Lebih cakap dari orang lain. Lebih, tanda petik, berupawan daripada orang lain, lebih berhartawan daripada orang lain. Saudara, nggak ada artinya semua di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita, belas kasihan nggak? Mengenal nggak belas kasihan itu? Memiliki nggak belas kasihan itu? Nah, Tuhan Yesus menunjukkan ini. Karena aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Tuhan mengendaki apa? Belas kasihan bukan persembahan. Sebanyak-banyaknya persembahan tanpa belas kasihan, nol. Ya, saudara tulis angka berapapun, 9999, tulis aja 9. Sebanyak sekaya apapun silakan gitu. Saya cuma butuh satu satu angka, satu aja angka. Apa yang angkanya? Kasih depannya nol, des, gitu kan? Kasih nol. Semua angka yang 9 triliun, kuadriliun, triliun seperti itu kan? Yang sekarang bukan miliar lagi kan? Triliun. Terus dikasih nol, sebagus apapun, nilai setinggi apapun, sebesar apapun, semahal apapun, begitu kamu dikasih nol, sia-sia, menuju sia-sia, akhirnya sia-sia. Itu kitabnya siapa? Kitab yang isinya hidup manusia sia-sia, menuju sia-sia, akhir sia-sia. Saudara, siapa kitab ini yang memberi nasihat pada kita? Yaitu kitab pengkhotbah. Nanti saudara baca. Di awal, di tengah, di setiap kata-kata sia-sia, 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 dan itu berpuluh-puluh kali sampai kalimat terakhir sia-sia. Dibuka dengan sia-sia, ditutup dengan sia-sia. Itu kitab pengkhotbah. Siapa yang menuliskannya? Orang raja yang paling pintar, raja yang paling kaya, raja yang paling jenius, raja yang paling kuat, raja yang paling ganteng, raja yang paling banyak istrinya. Semuanya paling dia. Tapi di hadapan Allah, apakah itu semua menjadi sesuatu yang bernilai, berbobot? Jawabannya kosong, sia-sia. Kosong, kosong, kosong. Kosong itu artinya sia-sia. Nah, nilai nol itu artinya sia-sia. Dalam bahasa Ibrani itu sia-sia. Jadi di sini kita belajar belas kasihan itu mendasari semua daripada penggembala. Gembala itu kalau tidak punya belas kasihan, saudara, kita menjadi gembala yang upahan, pencuri, dan perampok. Gembala yang mau menangnya sendiri, yang tidak punya perasaan, tidak punya belas kasihan. Tuhan Yesus mengatakan, satu ilustrasi kerajaan Allah di akhir zaman. Apa, saudara? Waktu aku lapar, di mana kamu? Waktu aku telanjang, di mana kamu? Waktu aku di penjara, di mana kamu? Waktu aku terlantar, fakir miskin, di mana kamu? Waktu aku di rumah sakit, di mana kamu? Saudara, Tuhan menempatkan diri sebagai orang-orang yang perlu dan sangat butuh untuk dibelas kasihani. Itulah penggembalaan. Kalau kita mengembalakan jemaat, nggak punya belas kasihan, kita cuma bekerja karena kita, ya karena tugas saya besuk gitu kan, saya konseling, saya melayani, ya karena saya pendeta, saya tugas itu. Dan saya nggak punya hati. Dan itu beda. Pelayanan kita akan beda. Orang akan merasakan
kesungguhan hati kita waktu kita menggembalakan dengan kita asal-asalan atau cuman cuek-cuekan gitu kan, atau kita cuman hanya tugas saja, saudara, itu beda sekali. Apa bedanya? Sentuhan hati dan roh itu jemaat akan tahu. Domba-domba akan tahu. Pelukan kasih sayang, kata-kata yang lemah lembut, mengerti domba itu kerasa. Dia tahu yang memanggil siapa. Dia begitu mengasihi gembalanya. Dia taat pada gembalanya. Kenapa? Karena gembalanya memperhatikan dia. Gembalanya mengasihi dia. Sebagai wujudnya adalah orang yang mendapatkan kasih, dia akan melahirkan ketaatan. Orang yang mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, dia melahirkan akan seluruh hidup yang lemah lembut. Belas kasihan itu melahirkan lemah lembut. Ini semua adalah motif waktu kita menjadi orang-orang yang akan menggembalakan jemaat, memimpin jemaat. Jadi bukan hanya berkhotbah, bukan hanya mengajar. Seperti saya gini kan, mengajar gitu. Saudara harus mengalami pengalaman menikmati bagaimana Kristus dan seluruh hidup kita diproses oleh Tuhan. Dari yang pahit sampai yang paling manis. Dari yang paling berat sampai kita betul-betul beban yang sangat ringan. Tuhan katakan, bebanku, kuku itu ringan. Nah, saudara, kita belajar di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Ayat yang 36. Perhatikan. Matius pasal 9 ayat yang 36. Saya bacakan ayat yang 35. Judulnya apa? Perhatikan ya. Matius 9 ayat 35. Judulnya belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Bukan satu kota, bukan satu desa, beberapa kota berdesa. Dikatakan semua kota sudah dikelilingi Tuhan Yesus. Keliling kota itu bukan kotanya dikelilingi, bos. Dia masuk di kota itu, dia menjelajahi kota itu, dan dia mencari orang-orang yang perlu dan butuh dibelas kasihan. Dari kota ke kota. Ya, saya ulang ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Jadi jelas ya, kerajaan surga sudah dekat dan Tuhan Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah, bukan yang lain. Dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Karena belas kasihan. 36. Nah, ini kita melihat. Muncullah hati Yesus. Setelah dia mengajar, dia melihat orang-orang yang sakit, yang kemudian mau mati, yang sekarat. Apa yang terjadi? Melihat orang banyak itu. Sudah kita lihat. Kristus adalah I am the shepherd. The great shepherd. Dia mengatakan apa? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itulah mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi kita sedang menuai. Ini adalah musim penuaian, masa penuaian. Ini masa Injil kerajaan Allah diberitakan. Ini masa zaman keemasan belas kasihan Tuhan. Saudara, Tuhan sedang tidak mengadili terakhir, menghukum. Tidak. Belas kasihan ada di depan sebelum keadilan ditegakkan, sebelum hukuman dilaksanakan. Tuhan memberikan belas kasihan. Tuhan memberikan kesempatan pertobatan. Tuhan memberikan kasih-Nya. Dan dia wujudkan itu di dalam Kristus supaya setiap orang menerima dia, menerima belas kasihan Tuhan. Dan dikatakan di sini, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Seperti domba yang tidak bergembala. Sangat luar biasa ya. Oke, kita lihat pasal 12 ayat yang ke-7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki adalah belas kasihan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi saudara, waktu kita mengenal belas kasihan dan orang itu kemudian bertobat dan dia mengakui kesalahannya dan dia tunduk kemudian kepada kebenaran itu dan dia kemudian tahu dan meminta ampun. Saudara, dikatakan dalam kalimat,
maka kita tidak menghukum orang itu. Sembuhlah, diampunilah kamu. Nah, saudara, waktu orang berzina, perempuan berzina ketemu Tuhan Yesus, semua orang itu marah luar biasa karena perempuan ini berzina. Dan kemudian mereka mengambil batu dan mereka kemudian mau melempari mereka semua. Dan Tuhan Yesus kemudian berada di tengah-tengah antara perempuan itu, dia berada di tengah, dan semua orang yang ada, dan dia berada di tengah. Ya, semua orang-orang itu yang kurang ajar itu menghakimi ya, tanpa belas kasihan, karena akan membunuh, menghukum. Mereka sudah angkat semuanya batu-batu itu dan mereka mau lempari perempuan itu. Yang terjadi apa? Tuhan Yesus kemudian mengucapkan satu kalimat. Dan sebelum dia mengucapkan satu kalimat, dia menuliskan hukum Taurat di tanah itu. Yang dituliskan apa? Saudara, tidak ada orang tahu. Kalau saya bisa kira-kira menebak, adalah hukum kasih. Hukum belas kasihan Tuhan. Hukum kesabaran Tuhan. Hukum Tuhan menantikan orang berdosa. Dan dia tuliskan. Tapi kata-katanya apa? Kita nggak tahu. Kemudian dia berdiri, dan dia melihat semua orang yang akan menghakimi, menghukum, dan dia melihat perempuan ini. Udah menyerah. Pasti mati dia. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Saudara tahu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Barang siapa yang tidak berdosa, silakan lempar pertama kali. Yang tahu dirinya nggak berdosa. Kamu nggak berdosa, nah silakan lempar. Dan setiap orang ditanya Tuhan Yesus dan kemudian diketuk rohnya dan dihancurkan hidupnya oleh Tuhan. Dan rohnya itu kemudian, kalau istilah saya, itu seperti dicekik seperti itu. Dan kemudian orang yang bawa batu paling besar yang mau lempar itu, dan ditunjuk semua oleh Tuhan Yesus. Siapa yang tidak berdosa, silakan lempar. Dan orang yang mau lempar, saudara, penjahat, pezina. Orang-orang yang tahu dirinya siapa. Dan waktu mereka angkat, mana? Mau lempar, dosa enggak saya? Saya dosa. Terus gimana? Akhirnya tangan yang marah, yang kencang itu, akhirnya turun. Dan dilepaskanlah batu itu satu persatu. Dan mereka semua bubar. Nah, saya tanya, Tuhan Yesus menghadirkan apa? Keadilan? Menghadirkan apa? Kebenaran? Menghadirkan apa? Kekudusan? No, bukan itu. Tapi dia menghadirkan apa? Belas kasihan. Barang siapa yang tidak berdosa, yang tahu hati berbelas kasihan, silakan angkat tangan, lempar. Dan semua orang sadar, mereka sama dengan perempuan yang berzina itu. Mereka orang berdosa. Jadi Tuhan Yesus waktu orang sombong, saya mau menghukum, saya lebih hebat dari dia, saya mau membunuh dia. Tuhan katakan, sama kamu dengan perempuan ini. Dosamu sama, kedudukanmu sama, kamu orang berdosa, dia orang berdosa. Ayo lempar, orang berdosa lempar dosa, boleh nggak? Nggak boleh. Siapa yang boleh? Yang tidak berdosa, yang kudus, yang benar, Allah sendiri yang boleh membunuh dia, yang boleh mengadili dia, menghakimi dia. Akhirnya semua orang lepas. Terus saya tanya, siapa orang yang berhak, pribadi yang ada di situ, yang berhak untuk menghukum perempuan ini? Saudara, siapa? Tuhan Yesus sendiri. Karena dia tidak berdosa. Karena dia adalah Allah. Dan dia boleh menghakimi. Boleh. Tetapi Tuhan Yesus tidak memberikan penghakimannya. Tidak memberikan tuduhannya. Tidak memberikan. Dan dia mengatakan bahwa perempuan ini. Apa yang dikatakan? Hati yang penuh dengan belas kasihan. Dosamu sudah diampuni. Pergilah. Jangan berbuat dosa. Nah, saudara, ini adalah kunci. Jadi kita waktu berada dan mengkonseling orang, menasihati orang, dan kemudian kita berbicara dengan orang, saudara, jangan pernah sekali-sekali waktu orang itu jatuh dalam dosa, jatuh di dalam dosa, membunuh orang, jatuh dalam dosa, merampok, jatuh dalam dosa, mencaci maki orang, membenci orang, atau berzina, berselingkuh. Saudara, kita waktu mengkonselingi, kita merasa bahwa kita lebih benar dari dia. Kita lebih benar dari dia. Dasar kamu. Tahu gini saya dari dulu, nggak hormat kamu. Kamu istrinya pengurus gereja, istrinya majelis. Wah, berselingkuh. Depannya baik. Nah, saudara, kita dalam hati kita tuduh orang seperti ini. Saudara, kita tidak boleh menggembalakan.
Kenapa tidak boleh menggembalakan? Karena kita tidak layak. Kita tidak menghakimi orang. Kita tidak menghukum orang. Kita tidak merendahkan orang. Di dalam penggembalaan, saudara, kita harus mempunyai satu hati, yaitu belas kasihan, yang mendahului segala sesuatu. Mendahului dari pengadilan Tuhan. Mendahului dari keadilan Tuhan. Mendahului daripada kebenaran Tuhan. Mendahului dari seluruh sifat-sifat Tuhan. Jadi Tuhan tidak menghukum orang tanpa memberikan pertobatan dulu. Tanpa memberikan kesempatan diubah hatinya. Silakan kamu bertobat. Kami beri waktu. Coba pikir baik-baik. Kami beri kesempatan. Tapi kalau kamu keras kepala, degil, tekar, tengkuk, dan kemudian bebal, bandel, biadab, sudah dikasih kesempatan, maka kamu layak orang yang akan dibinasakan. Kenapa? Karena Tuhan sudah bermurah hati dan kamu tolong. Dan inilah kalimat itu. Jadi dikatakan dengan jelas. Ya. Jadi yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Kita lihat Matius 14 ayat yang ke-14. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikutinya kemanapun diikuti, malam, siang, pagi, subuh. Orang antri semuanya. Kayak orang pijet dari Daya itu. Ya kan? Ibu yang dari Daya itu. Wow, itu diantri-antri. Dan dikatakan, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Bayangkan, saudara. Oh, dia ke sana. Oke, itu di mana? Oh, dia lagi di Cimahi. Ayo kita jalan. Kita lewat Padalarang. Kita jalan. Ayo, temui lagi di sana. Saudara, bayangkan di mana-mana Tuhan. Terus ada orang cari dia keliling-keliling. Terus dibuntuti itu. Sampai terakhir nggak ada yang buntuti. Dan saat yang paling banyak orang tidak buntuti dia, itulah saat yang paling penting, yang paling genting, saudara. Dan tidak ada orang yang mengikuti dia. Muridnya lari semua. Nggak ada satupun orang yang bersama dengan dia. Kecuali mamanya dan perempuan serta Yohanes. Waktu dia disalibkan. Saudara, di mana belas kasihan? Orang-orang yang menerima mujizat Tuhan. Mereka tidak mampu untuk mengangkat tangannya, membela Tuhan Yesus seperti Petrus. Dan akhirnya dia lemas. Kenapa? Karena dia menyangkali Tuhan juga. Kalau bukan karena belas kasihan, nggak ada satu orang yang bisa diselamatkan. Jadi di sini katakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, kalau saya lihat, bagaimana ya Tuhan Yesus ini? Membagi-bagi bukan seperti pemilu, serangan fajar duit, bukan makan, bukan minuman. Saudara, dia membagikan kuasa kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah. Dia membagikan hidup yang kekal. Dan dia mengatakan segala sakit penyakit, apapun penyakitnya, di dalam kuasa namaku, di dalam kuasa kematianku, di dalam kuasa kebangkitanku, semua akhirnya ditaklukkan. Saudara, itulah hati yang penuh dengan pengorbanan, penuh dengan belas kasihan. Jadi seorang ibu yang melihat anaknya yang begitu bandel, ya, kemudian ini cerita yang saya terima. Saya udah ngalami ini. Ibu itu datang, Pak, mobilnya dijual anak saya. Untuk apa? Waduh, dia akhirnya main perempuan, main judi, dan main semuanya. Dan kemudian emas sudah dijual. Dan pabriknya dijual. Harta bendanya dijual. Tinggal mobilnya dijual. Saudara, nggak punya rumah, nggak punya semua. Semua dijual. Saudara tahu, apakah hati ibu itu kemudian mengutuki anak? Apakah ibu ini yang terus berdoa di hadapan Tuhan, sadarkan anak saya. Tuhan, saya sudah habis semuanya. Dan dia berdoa terus di hadapan Tuhan, sambil dia menangis, sambil dia menunggu waktu Tuhan. Tapi sang anak tidak bertobat-bertobat. Sampai suatu hari, akhirnya didengar ibunya, dan dari temannya diberitahu, anakmu kecelakaan. Dia mabuk, dan mobilnya terguling-guling, dan masuk ke dalam jurang. Akhirnya dia ke rumah sakit.
dan seluruh badannya. Wah, saudara, sangat mengerikan. Dan kemudian mamanya datang. Apakah mamanya berkata, nah lo, syukur ya, tahu rasa kamu ya. Ini kata-kata orang tua. Kamu orang kurang ajar. Apakah seperti itu? Saya lihat sendiri. Mamanya begitu lihat anaknya di dalam kondisi yang sekarat seperti itu. Dia datang anaknya, dia nangis, dia peluk anaknya. Terus saya lihat, kenapa ya? Dia kok tidak seperti anak yang sulung? Kenapa papa membuka hati, membuka semuanya, memberikan pesta kepada adikku yang kurang ajar ini, yang nggak tahu diri seperti ini? Aku ini loh yang bersama dengan Bapak, nggak pernah dihormati oleh Bapak, nggak pernah dipestain oleh Bapak, nggak pernah dihargai. Aku kan terus bersama dengan Bapak, aku kerja setengah mati dengan Bapak. Ini anak tiba-tiba datang dengan segala kebiadabannya, dengan dosanya, kebobrokannya. Terus datang, kenapa diterima, kenapa dipestain? Saudara, kita sebagai orang percaya, orang Kristen, saudara-saudara akan diberi hati yang mulia ini. Kalau saudara dilahirkan kembali, Tuhan mengatakan dalam hukum kasih, jika orang mengatakan, kasihlah orang mengasihi kamu, bencilah orang benci kamu, aku mengajarkan kepada kamu, kasihlah orang yang benci kamu. Doakanlah orang yang menjadi musuhmu. Berkatilah musuh-musuhmu. Saudara, Tuhan Yesus waktu mengajar ini, saya tanya sekarang, jadi orang yang jahat itu, oleh Tuhan diberi kesempatan, diberi anugerah, diberi semuanya, dan kemudian diberi kebaikan-kebaikannya, kemurahannya, belas kasihannya. Supaya apa? Diberi kesempatan kamu bertobat. Dan di dalam keterpurukan kehancuran itu, mamanya datang menangisi anaknya. Lalu dia nangis, aduh bagaimana kamu bisa seperti ini? Saudara, seminggu kemudian anaknya sadar. Dan betul-betul sadar, bukan sadar karena dari kecelakaan, tapi dia sadar betul-betul. Dan dia mengatakan satu kalimat. Apa kalimatnya? Mi, dia manggil mamanya Mami. Mi, udah telat. Biar aku mati. Dosaku udah besar sekali. Kepada Mami, kepada Tuhan. Udahlah aku nggak layak hidup. Biar aku mati. Saudara, waktu anaknya sadar seperti ini, dia mengatakan pada saya, Pak Agung tahu nggak? Sukacita saya di dalam doa saya berpuluh-puluh tahun. Dari sejak dia kecil sampai dia tersesat, dia hancur hidupnya dan di dalam dosa seperti yang sangat fatal seperti itu. Saya berdoa, 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 berdoa. Dan begitu mendengar satu kalimat dia tahu siapakah dirinya. Dia harus mendapatkan kasih dari Tuhan. Dia ingin mendapatkan belas kasih yang Tuhan. Saudara, dia katakan apa? Wah, seluruh semua kemarahan saya, kebencian saya, hati saya yang sakit dengan anak saya, itu langsung lenyap. Ganti apa? Ganti sukacita. Aduh, saya sukacita. Walaupun saya berduka cita lihat anak saya seperti ini. Mungkin dia akan mati. Tapi dia mati karena dia sudah bertobat. Lebih baik, ya, lebih baik menang dengan compang-camping, dengan kelelahan, daripada menang karena curang. Sudah di situ. Jadi mamanya merasakan sukacita, hati yang penuh dengan belas kasihan dari Tuhan, dan sukacita yang melebihi daripada seluruh kesalahan anaknya, seluruh dosa anaknya, seluruh perbuatan anaknya yang tidak berbakti, yang mungkin, yang sangat menyakitkan hatinya. Dan semuanya sudah habis. Nah, saudara, semua sudah habis. Diambil anaknya semua. Tapi dia mengatakan apa? Saya memiliki kekayaan yang luar biasa. Apa itu kekayaannya? Saya menerima anak saya seperti malaikat di surga, bersuka cita karena anak saya. Wah, saudara, waktu mendengar ini, dan waktu saya melihat belas kasihan Tuhan, luar biasa. Nah, saudara, kalau kita lihat sekarang ya, di dalam pasal 15, ya, 15 ayat 23, Matius pasal 15 ayat 23. Jadi Matius ini yang paling banyak memberikan kita pengajaran tentang belas kasihan. Ya,
Matius 15 ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan minta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dan berteriak-teriak, kasihanilah aku ya Daud, anak Daud, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia dan mengatakan apa? Tuhan tolonglah. Saudara, hati yang penuh dengan belas kasihan. Mohon dibelas kasihan itu. Mohon Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Saudara bayangkan, harga diri ibu itu masih terhormat anjing daripada dia. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nggak apa-apa. Aku tetap mengharapkan, walaupun remah-remah, walaupun sedikit belas kasihanmu, asal ada belas kasihan, saya terima Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, ya, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga, anaknya sembuh. Wah, saudara, ini luar biasa sekali. Iman ibu ini, dia sampai melayani, memohon, dan mengerang-erang seperti itu. Dan memohon-mohon seperti tanda petik anjing yang tunggu remah-remah dari Tuhan. Lihat saudara posisinya. Bagi kita, ngapain seperti itu? Gengsi dong. Tapi di hadapan Tuhan nggak ada orang yang gengsi. Saudara. Di hadapan Tuhan kita semua orang berdosa. Perlu belas kasihan. Oke, kita baca ayat ini. Ya. Saudara, saya tidak baca semua. Saya baca yang Matius 23. Ya. Nah, ini sangat luar biasa nih. Saudara, kita mengenal ada 8 kata berbahagia. Nah, kapan-kapan saya bahas ini ya, 8 kata walaupun singkat. Dan kita juga mengenal ada celakalah, ya, ada celaka-celaka, hampir 7 kali celaka. Ya, ada yang di tempat lain juga ada 8 dan lain-lain. Tapi yang di sini adalah celaka-celaka yang dikatakan Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, perhatikan baik-baik. Saya bacakan ya. Saudara, ini satu kaca, satu cermin bagi kita yang akan menggembalakan. Karena yang di sini diomong Tuhan Yesus adalah pemimpin agama. Orang-orang yang sekolah teologi, lulusan teologi, bukan hanya lulusan terbaik dari sekolah teologi. Pendeta-pendeta yang sangat mengagumkan. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tua-tua semuanya. Tuhan katakan di sini, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan merintangi mereka yang berusaha masuk. 14, celakalah kamu ahli Taurat, orang Farisi, dan hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda. Orang yang dibelas kasihani pun ditelan, saudara. Menelan rumah janda yang harusnya kamu memberikan persembahan, kamu ambil semua haknya, kamu rampok dia. Saudara, di gereja banyak terjadi seperti ini. Pemimpinnya dalam kemewahan, jemaatnya kere-kere semua. Yang nggak masuk akal. Dan kalau kita lihat orang Katolik, romonya, terus pastornya, sederhana. Tapi kalau kita lihat gereja-gereja yang karismatik, Pentakosta, gereja-gereja yang reformasi, saudara lihat semuanya. Orang-orang yang kaya-kaya, wah perlintik-perlintik. Saudara, saya tanya, apakah jemaatnya dibelas kasihan? Itu tandanya yang besar. Itu kalau tidak, saudara-saudara dikatakan Tuhan Yesus, celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin gereja. Celakalah kamu karena kamu menelan rumah-rumah janda. Itu janda-janda itu kerja setengah mati memberikan perpuluhan, memberikan persembahan. Kamu foya-foyakan, kamu buat hal-hal yang tidak ada gunanya dan mereka tidak pernah kamu lihat. Kamu telan mereka, tapi kamu nggak pernah memperhatikan mereka, berbelas kasihan dengan mereka. Kamu nggak pernah jenguk mereka.
Ada hamba Tuhan teman saya, kalau jenguk itu senang orang kaya, duitnya banyak. Jadi kalau datang itu dikasih persembahan 500, 1 juta. Mendoakan dikasih 1 juta. Kalau khotbah dikasih 2 juta. Wow, saudara, ini istilahnya adalah pelayanan yang basah. Kita punya hamba Tuhan punya istilah. Ah, ini orang munafik ini. Kenapa? Ini senangnya yang basah-basah. Kalau yang kering-kering dia nggak mau. Yang miskin dia nggak mau. Yang masuk gang-gang, yang banjir-banjir dia nggak mau. Tapi yang kaya, yang wah dia mau. Wah dia merasakan satu semangat yang luar biasa. Kenapa? Dapat duit. Sudah penggembalaan seperti ini yang meracuni gereja-gereja, meracuni kita juga. Kalau kita tidak benar-benar tahu betul kata-kata celaka ini itu mengenang pada kita. Jangan sembarangan. Jangan pilih kasih, jangan menghina orang yang tanda petik, yang hina di gereja menurut pandangan dunia. Belum tentu Tuhan mandang dia hina. Saudara, ini penggembalaan ya, pastoral. Jadi kita belajar betul-betul hati belas kasihan dari Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mengubahkan kita, mengubahkan jemaat kita. Dikatakan kamu menelan rumah-rumah janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. 15. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Orang-orang munafik. Kamu mengarungi lautan semua, kamu bisa jalan semua. Tetapi kamu menjadikan mereka orang yang lebih kejam dari kamu. Ayat 23, saya loncat ya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, yaitu kamu abaikan. Apa, Saudara? Ada 3, Saudara. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi, ahli Taurat, orang Farisi, tua-tua orang Israel, pemimpin-pemimpin agama Israel, nggak punya belas kasihan, nggak punya keadilan. Yang taunya adalah pesta pora. Wah, ini, saudara, kalau kita siap dengan penggembalaan yang benar-benar seperti Kristus, seperti Alkitab, firman Tuhan, kita harus siap untuk apa? Pikul salib, saudara. Kita harus siap benar-benar. Tantangan itu bukan tantangan yang ringan. Saya mengalami berpuluh-puluh tahun. Jatuh bangun, kesulitan di dalam ekonomi, kesulitan di dalam pelayanan. Waduh, saudara, kenapa? Karena kita menegur orang-orang dengan disiplin gereja, dengan disiplin surgawi, supaya mereka kembali kepada hati yang berbelas kasihan. Dan terutama, saudara, yang kita beritahukan itu pemimpin yang tertinggi, para majelis penatua, pendeta-pendeta, penginjil. Wah, saudara, kita akan dibantai habis. Tetapi jika engkau menerima penderitaan itu dan bersama dengan Tuhan, saudara, sukacitanya itu melebihi daripada maut, melebihi daripada penderitaan, dan tidak ada yang bisa memberikan kita sukacita waktu kita memberitakan kebenaran hati Kristus, hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan saudara perhatikan, jemaat yang kita layani, yang tahu hati kita, mereka yang belain kita, mereka yang mengasihi kita, mereka yang tahu kita sungguh-sungguh murni tulus melayani mereka. Wah, saudara, saya sampai pernah suatu hari ketemu orang yang begitu tulus hatinya, dan akhirnya menabung bertahun-tahun lebih daripada 7 tahun. Untuk apa? Memberikan uangnya untuk misi kerajaan Allah. Dan dia mengatakan, Pak, ini saya kumpulkan lebih dari 7 tahun. Dan kemudian dia berikan. Uangnya uang 1.000-an, 2.000-an, ada 5.000-an. Dan waktu dulu itu nggak ada uang yang gede-gede 100.000, nggak ada. Itu paling gede itu nggak sampai 50.000 lah paling gede-gede. Dan itu terkumpul hampir 3 juta. Dan kemudian dipakai untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Jadi misi gereja akhirnya dibantu dengan uang itu orang yang sungguh-sungguh. Maka saya waktu memberikan sambutan di mimbar gereja di Surabaya itu, saya beritahu, saudara, banyak orang tersinggung, orang kaya yang di depan saya, bahkan sampai semua itu hamba-hamba Tuhannya juga, waduh, sampai selesai itu pendeta senior datang pada saya dan mengatakan kalimat, Pak, kalau Bapak seperti ini bisa lari semua itu orang-orang yang punya duit, nanti malu mereka, katanya. Saya beritahu, lebih baik orang lari
supaya datang yang benar. Daripada kita memelihara orang nggak benar, dan kita akan dituntut oleh Tuhan dalam pengadilan Tuhan. Apakah kamu menggembalakan dengan baik? Dengan hati apakah engkau menggembalakan? Lewat pintu mana? Penjaga bukain enggak? Kamu mendengarkan dan memanggil domba-dombamu enggak? Kamu mengenal dombamu enggak? Soalnya itu syarat semua gembalaan, itu kemudian muncul semua. Dan kemudian saya beritahukan, lebih baik orang-orang itu pergi dan Tuhan kirim orang-orang yang bersungguh-sungguh. Domba-domba yang datang, yang mau menerima gembalanya. Itu adalah satu sukacita yang luar biasa. Jadi dosa yang terbesar yang tidak pernah bisa diampuni oleh Tuhan, saudara, adalah dosa hati kita tidak memiliki belas kasihan. Ya, saudara tidak memiliki belas kasihan. Siapa itu? Fir'aun. Siapa itu? Yudas. Siapa itu? Dosa Akan. Siapa itu? Alexander tukang tembaga. Siapa itu? Anak-anak orang-orang bajingan-bajingan yang menjual dan ingin mencuri kemuliaan dan kekuatan mujizat. Anak-anak Skewa. Itu bajingan semua. Dia hanya ingin kuasa mujizatnya dan dia untuk memamerkan, untuk cari duit. Wah, saya lihat di Alkitab kejadian-kejadian itu orang-orang yang tidak punya belas kasihan, orang sudah punya tanah kecil, Nabot itu punya anggur yang kecil, dirampas oleh Isabel. Dan Raja Ahab karena ingin lihat anggur itu, waduh bagus sekali, singkirkan dia. Maka Isabel tanpa belas kasihan hantam itu Nabot dan beresin semuanya tanpa belas kasihan. Maka apa yang terjadi? Isabel matinya tanpa belas kasihan dari Tuhan. Dan akhirnya dibunuh dan dimakan anjing dan dicabik-cabik semuanya. Jadi seluruh badannya itu terkoyak semua. Jadi mengerikan sekali. Engkau tidak berbelas kasihan, aku akan menghukum engkau tanpa belas kasihan. Nah, saudara, jangan sampai kita di tangan Allah seperti Daud katakan. Jangan sampai Tuhan, dia berdoa, aku jatuh ke tanganmu Tuhan. Jika aku jatuh ke tanganmu tanpa belas kasihan, aduh, lebih baik aku jatuh kepada orang lain, dibunuh orang lain, dibenci orang lain, daripada engkau benci Tuhan. Saudara, ini Daud punya hati seperti ini. Musa juga sama. Yesaya juga sama. Yunus juga sama. Saudara, Yunus itu adalah nabi yang tidak punya belas kasihan. Karena disuruh memberitakan Injil supaya orang bertobat, dia nggak mau. Kenapa? Jangan orang jauh-jauh Tuhan. Ini bangsa Israel ini nggak bertobat-bertobat. Tobatin dulu. Jangan orang lain. Ini anakmu ini bertobat dulu. Nggak bisa kamu ke sana dulu. Itu perintah saya. Nggak mau, lari dia. Melarikan diri. Apakah Yunus punya belas kasihan? Enggak. Dia punya pilih kasih. Ini kan anakmu Tuhan, anak perjanjian. Ini 12 suku Israel yang kamu pilih-pilih sendiri. Kenapa kamu biarkan? Kenapa kamu tolong orang lain? Anaknya orang lain, bangsa lain. Wah, Yunus nggak terima. Nggak ada belas kasihan dia. Tapi di akhirnya Yunus tahu belas kasihan. Dan dia dicelikkan oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan keberadaan daun dan ulatnya. Dengan panas yang ada. Tuhan katakan, kenapa kamu nggak menanam apapun? Kamu nuntut-nuntut saya. Jika aku tidak memberikan belas kasihan, maka tidak ada yang hidup, semua akan mati. Termasuk aku memberikan belas kasihan kepada bangsa Niniwe yang anak-anaknya tidak bisa membedakan tangan kiri dan kanan. Dan itu keluar dari mulut Allah. Tidak, kalau aku tidak berbelas kasihan, aku binasakan semua. Tapi aku belas kasihan, aku berikan kepada mereka melalui kamu. Beritakan Injil. Sama dengan Nabi Nuh. Diberitakanlah hati Tuhan, belas kasihan Tuhan. Mereka nggak mau terima. Akhirnya dibinasakan semuanya. Umat manusia tanpa belas kasihan dibinasakan semua dengan air, mati semua. Saudara, kalau saudara baca nanti di kitab Wahyu, sama. Binatang-binatang iblis itu nggak punya belas kasihan. Jadi kalau kita dihajar oleh iblis, saudara, iblis nggak pernah ngasih supaya kita bangun, ya bernapas dulu. Enggak, kita dihancurkan sampai mati. Iblis itu rajanya raja tega. Dan dia berjuang sampai akhir, sampai kita hancur, binasa, mati. Nah itu di situ. Dan dia tidak pernah menyerah. Waktu dia diusir oleh Tuhan Yesus, iya usir gak apa-apa gitu. Tapi nanti aku datang lagi.
Dan dia mencobai Tuhan Yesus lagi. Walaupun sudah 3 kali mencoba, diusir dan kalah, nyala iblis. Tapi dia tidak berhenti. Dan dia melalui Petrus, melalui Filipus, melalui orang lain, melalui semuanya, melalui pemimpin agama ahli Taurat, dan menghina Tuhan Yesus. Kalau kamu bisa menyelamatkan orang, selamatkan dirimu. Kamu kan anak Allah. Kamu kan luar biasa, kuasamu, mujizatmu luar biasa. Wah, saudara, itu semua dipermainkan dan dicekokin oleh iblis. Untuk apa? Menjatuhkan Tuhan sampai di kayu salib pun, saudara, iblis memakai orang-orang ini, termasuk penjahat di sebelah Tuhan Yesus, itu menghina Tuhan Yesus. Untung satu bertobat dan kemudian bersama Tuhan Yesus di surga. Saudara, ini adalah hati yang penuh belas kasihan. Jadi Tuhan Yesus menyatakan hatinya belas kasihan kepada penjahat ini. Kenapa? Karena dia bertobat. Dia mendapatkan belas kasihan, dia tidak marahi orang ini, dia tidak menghina orang. Akhirnya orang ini sadar dengan seluruh tingkah laku Tuhan Yesus yang cuma beberapa jam di atas kayu salib. Dan dengan perkataan-perkataan dia, penjahat ini bertobat. Nggak perlu kita khotbah yang anak-anak banyak-banyak. Nggak perlu. Tuhan Yesus nggak khotbah, nggak ngajar. Dia cuma, Eli, Eli, lama sabachthani. Sudah selesai. Ya apa-apa, ampunilah. Penjahat ini bertobat, sir. Nggak banyak kata-kata, nggak banyak kalimat. Hanya 7 kalimat. Bertobat. Orang paling bajingan bisa bertobat. Mengaku dosa lagi. Dan langsung dijamin Tuhan, hari ini kamu masuk kerajaan surga bersama dengan aku. Inilah penggembalaan. Jadi saya tidak banyak memberikan pengajaran tentang teori-teori gembala. Tapi saya berusaha untuk menghidupkan pembalaan itu di dalam seluruh pengalaman kita, apa yang kita rasakan, kita kerjakan. Ya. Dan semoga ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa bagi kita. Oke, saya pikir cukup sekian.